Hai, namaku Laikul. Di channel ini bahas live streaming. Dan kalau ngomongin live Shopee atau TikTok, online live selling, zaman sekarang pakai iPhone aja tuh rasanya nggak cukup ya. Untuk bisa bersaing dengan kompetitor, kita tuh wajib banget pakai yang namanya kamera profesional. Kamera mirrorless guys. Pastinya kita butuh kamera yang bandel dan tahan panas. Karena kebanyakan live streaming itu bisa sampai 24 jam. Dan jawabannya adalah Sony ZV-E10. Ini kamera worth it banget sih guys. Worth it itu artinya bukan murah ya. Worth it itu artinya harga yang kita bayar sesuai dengan kualitas yang kita dapat. Ada dua varian ZV-E10 yang aku pakai ini versi yang pertama. Kalau yang klienku pakai itu versi yang kedua. Keduanya kuat buat live streaming lama. Walaupun kalau mau live streaming 24 jam banget emang butuh treatment khusus, butuh settingan khusus. Dan aku terapkan di salah satu klienku yang live streaming di Shopee 24 jam, nama akunnya Yan Jogani. Teman-teman bisa cek sekarang juga, kemungkinan pas kalian ngecek mereka lagi live. Karena emang live streamingnya tuh 24 jam guys. Ada 5 shift host yang mana dia bergantian terus selama 24 jam. Sampai video ini dibuat kurang lebih udah sekitar 2 mingguan sejak kita settingin studionya. Dan sampai saat ini live streamingnya masih running 24 jam per hari. Jadi aman ya, kameranya aman. Belum ada komplain dari klien, semoga sih lancar seterusnya ya. Karena emang udah kita settingin supaya aman live streaming 24 jam. Nah kalau pakai yang versi satu ini, dia sama-sama kuat juga sih. Cuman aku pribadi belum pernah nyobain sampai 24 jam. Karena akunya yang nggak kuat guys. Kameranya sih mungkin kuat-kuat aja ya. Cuman aku pernah nggak sengaja ninggal kameranya keluar kota dalam keadaan masih standby. Itu aman-aman aja guys, kameranya cuman anget, sama sekali nggak ada kendala di kameranya. Karena kalau kita live streaming itu kamera nggak record, alias dia standby aja. Perbedaan yang aku temukan antara ZV-E10 Mark 1 dan Mark 2 itu ada di layar dan baterai. Kalau yang Mark 2 itu layarnya lebih mirip ke A74, kemudian baterainya juga sama mirip ke A74. Sedangkan untuk yang versi 1 ini baterainya masih pakai yang kecil ya, NPFW50. Overall itu aja sih, yang lainnya nggak begitu ada perbedaan yang signifikan dalam pengamatanku. Kita udah pakai Sony ZV-E10 ini bertahun-tahun ya guys. Aku lupa berapa tahunnya. Cuman ya so far sih ini adalah kamera terbaik untuk kebutuhan video guys. Kalau kalian nggak mau ambil foto ya udah ini paling oke. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman masih kadang-kadang pakai kameranya buat foto juga, ya mungkin bisa pertimbangkan ke A6400 ya. Tapi kalau udah nggak butuh foto lagi, ya pakai ini aja. Itu pun pertimbangan pakai A6400 semata-mata karena ada viewfindernya aja sih. Aku nggak melihat perbedaan yang signifikan dari kacamata awam. Mungkin kalau kita telisik bener-bener secara spek sheet dan lain-lain, mungkin ada bedanya. Cuman aku pribadi karena aku kebanyakan kebutuhannya video, live streaming dan tag video, ya Sony ZV-E10 ini udah jawabannya guys. Kemudian lanjut kita ngomongin harga. Berapa sih harga Sony ZV-E10 ini? Untuk yang second itu sekitar 9-10 jutaan guys, yang Mark 1. Kalau yang Mark 2 kayaknya jarang ada second-nya ya, karena orang baru banget pada beli tuh. Kemudian kalau barunya ini ZV-E10 Mark 1 sekitar 11-12 juta mungkin ya. Itu baru dapat kamera pakai lensa kit doang. Tapi biasanya kan kita pakai lensa tambahan ya, atau lensa fix gini. Ini aku pakainya yang Meike 3314. Ini kalau misalnya teman-teman jarak dari host ke kamera itu bisa dapat 2,5 meter, lensa ini paling cocok. Tapi kalau jarak antara host dan kameranya itu lebih pendek lagi, mungkin cuma 1,5 meter gitu atau 2 meter, bisa pertimbangkan pakai lensa Sigma yang 30 mili atau 28, 24 gitu-gitu guys. Pastiin pilih yang f-nya gede ya. Kalau yang aku pakai ini f1.4, kelihatan nggak? F14. Nah, itu yang akan bikin efek blur di belakang, guys. Jadi agak bokeh-bokeh gitu. Fokusnya cuman ke objek yang di depan aja. Atau kalau kita taruh produk di depan seperti ini, yang fokus hanya yang di depan, yang belakangnya ngeblur, guys. Kalau seperti ini, saat ini nih aku lagi pakai yang istilah kata produk showcase ya. Jadi kita nggak harus nutupin muka juga. Tetap bisa fokus di bagian depannya. Kemudian ada juga settingan yang walaupun kita tunjukin sesuatu, dia tetap fokusnya ke muka. Ini fokusnya ke mata ya guys. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di depan, kita harus nutupin muka kita baru dia fokus. Tapi kalau teman-teman mau pakai settingan yang kedua, ini settingan yang kedua, settingannya bisa diganti supaya fokusnya adalah objek yang ada di depan kamera. Tanpa harus nutupin muka pun bisa tetap fokus. Jadi ini bisa disesuaikan aja sama pola jualannya teman-teman.